عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أما بعد. Yang terhormat Bapak dan rekan-rekan serta saudara kaum muslimin, siapapun yang berkenan hadir dan sempat mendengarkan kelas kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya dan kita semua taufik serta kebaikan, tambahan faedah ilmu yang bisa kita jadikan acuan di dalam kehidupan keseharian. Teman-teman yang terhormat, pada kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu mata air kenabian. Mata air kenabian. Bahasa ini lebih mengacu kepada bagaimana sejarah Nabi SAW. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Dan kita nanti akan mengambil dan memahami atau mempelajari beberapa faedah seputar kehadiran Nabi SAW sebagai penutup para nabi. Para hadirin yang terhormat, pertama kita perlu mengetahui dan mengulang-ulang sehingga lahirnya kesadaran di dalam hati bahwa betapa besarnya nikmat diutusnya seorang nabi atau seorang rasul kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala, cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita atau memperkenalkan dirinya kepada manusia tidak lain tentu dengan jalan adanya utusan. Karena Allah Jalla wa Ala tidak pernah berjabatan tangan dengan manusia. Tidak pernah berjabatan tangan dengan manusia. Nah, salah satu caranya Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai hamba adalah diutusnya seorang rasul. Dan setiap umat ada nabi, ada rasul yang diberikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan kami benar-benar telah mengutus kepada setiap umat itu ada nabi, ada rasul yang diberikan kepada mereka. Dan untuk umat ini, umat yang dikenal dengan umat terakhir, ya, umat yang terakhir, nabi dan rasul yang diutus kepada kita satu-satunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita diberikan oleh Allah nikmat diutusnya Nabi Muhammad untuk kita. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar dan berharga untuk umat ini. Kalaulah tidak diutus Nabi kepada kita, maka bisa jadi kita tidak mengenal syariat yang benar. Dan pada poin ini, setelah kita mengenal Nabi SAW, tentu harapan kita akan lahir rasa cinta dan kerinduan kepada Nabi SAW dengan mengagungkan syariat beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya bahasan ini sangat penting, terutama bagi saya dan kita semua, dan juga tanpa terkecuali anak-anak muda kita, di mana mengenal orang yang terbaik, apalagi Nabi Muhammad SAW menjadikan beliau sebagai idola, ini adalah hal yang wajib. Adalah hal yang wajib, karena sebahagian daripada kaum muslimin, terkhusus anak-anak kita, muda-mudi hari ini, mereka sudah semakin kehilangan arah. Dalam artian Bapak Ibu kita hormat, banyak anak-anak muda kita yang salah di dalam meletakkan teladan. Mereka salah di dalam menjadikan acuan idola dalam kehidupan. Terkadang idola anak-anak muda kita, muslimah, jatuh, mereka jadikan idola mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, non-muslim. Ya, artis-artis,
Itu yang menjadikan idola mereka, sehingga cara mereka semuanya ditiru, mulai dari cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, sampai kepada ideologi dan keyakinan. Itu ditiru oleh anak-anak muda kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia besar, karunia terhebat dengan diutusnya seorang nabi pilihan, nabi terbaik, ya, sayyidu bani Adam, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, pembahasan ini di mukadimah kami ingatkan sangat penting, dengan harapan mudah-mudahan lahir rasa cinta di dalam hati kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian daripada bentuk kesempurnaan iman. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi, ya, wan nas ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia benar-benar mencintai saya melebihi daripada dirinya, daripada orang tuanya, dan daripada anak-anaknya, serta semua manusia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengarkan pernyataan ini, maka beliau mengatakan, ya, saya Rasulullah sangat lebih sangat mencintai diri saya, ya, melebihi daripada segala-galanya. Kata Nabi SAW, wahai Umar, belum sempurna imanmu sampai aku lebih ikut cintai daripada dirimu. Maka Umar mengatakan, kalau begitu Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Sehingga jadilah Umar yang kita kenal, beliau telah mengorbankan jiwa, ya, raga, harta, dan semua kehidupan beliau untuk membela Rasulullah dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukti daripada cinta kita kepada Nabi salah satunya adalah dengan mempelajari tentang biografi kehidupan beliau. Teman-teman yang terhormat, kemudian pada poin yang kedua, kami ingin mengingatkan tentang peranan bagaimana perlunya kita belajar tentang sirah, ya, belajar sirah an-nabawiyah, belajar tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Pak? Karena dengan belajar sirah kita akan mendapatkan banyak pesan-pesan kehidupan. Dengan belajar apa? Belajar sirah an-nabawiyah. Dan alhamdulillah para ulama kita telah mengumpulkan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka. Sejarah yang dikumpulkan oleh para ulama adalah sejarah yang ilmiah, sesuai dengan data, ya, sesuai dengan data, dan itu sudah dikumpulkan di dalam kitab-kitab mereka. Kalau di zaman dahulu banyak para ulama mengarang sirah nabawiyah, seperti Ibnu Hisham, beliau punya sirah nabawiyah. Ya, kemudian At-Tabari juga punya tentang sejarah Nabi. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir juga punya tentang sirah An-Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang belakangan yang terkenal banyak kitab-kitab para ulama, di antaranya adalah kitab Ar-Rahib Al-Maktum. Ya, kitab ini ditulis oleh Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri, salah seorang ulama besar dari India. Beliau yang mendapatkan Nobel penghargaan dari Kerajaan Arab Saudi dahulu di masa beliau ketika mengumpulkan sejarah sirah nabawiyah dalam satu jilid saja, tapi itu lebih mencakup, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa kita Indonesia. Ar-Rahib Al-Maktum. Dan buku ini tentu kurang afdal, Pak, kalau belum dibaca. Saya berharap kawan-kawan sudah menyelesaikannya, walaupun sekali. Kenapa? Karena kita akan belajar tentang biografi perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau lahir sampai beliau meninggal dunia. Dan banyak sekali nanti, Pak, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Iya, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Dan mempelajari sirah manusia terbaik tentu akan memberikan pedoman yang lebih terang dalam kehidupan kita. Iya. Karena cara kita berpikir, cara berbicara, dan cara kita bersikap itu juga dipengaruhi dari bacaan apa yang kita baca. Nah, kalau kita membaca sejarah orang-orang terbaik, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa? Pedoman yang lebih mulia. Sedikit tentang perjalanan, atau maksudnya tentang sirah Nabi SAW.
di mana hari ini atau bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, yang hampir sebahagian besar lah, boleh kita katakan ya, sebahagian besar daripada saudari kita kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, mereka menjadikan menunggu-nunggu serta menjadikan momen bulan ini sebagai momen untuk apa? Untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenal dengan istilah Maulid, ya, Maulidun Nabi, ya, hari atau masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu saya berikan beberapa catatan teman-teman, ya, tentang istilah Maulidun Nabi. Bahwasanya kita tidak ragu, tentu semua kita bangga dan berbahagia dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu berawal dari apa? Dari kelahiran beliau. Akan tetapi ada beberapa data yang perlu kita fahami bersama. Pertama, tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, para ulama sepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin, kemudian itu tepatnya di tahun ketika kota Makkah diserang oleh Raja Abraha dari Yaman, ya, yang dikenal dengan tahun gajah, ya, Amul Fil. Ini sepakat para ulama di poin ini. Apa yang disepakati para ulama? Lahirnya kapan? Ini tepatnya pada hari Senin. Jadi ada hadis yang berbicara tentang itu. Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang hari Senin atau puasa hari Senin dan puasa hari Kamis, maka Nabi SAW beliau mengatakan bahwasanya itu adalah hari yang aku dilahirkan. Fihi wulidtu, ya, wa fihi unsila ilaih. Itu adalah hari yang aku dilahirkan dan itu adalah hari yang aku pertama sekali diturunkan Al-Quran. Jadi hari Senin. Itu sepakat para ulama, Pak. Kenapa? Karena ada catatan hadis yang berbicara tentang itu. Kemudian kesepakatan para ulama yang kedua adalah eh, Nabi SAW lahir di tahun peristiwa gajah. Karena gajah-gajah besar yang datang dari Yaman, ya, dari Abraha, Raja Abraha, seorang raja Nasrani di kala itu. Dia berkeinginan untuk mencongkel Ka'bah dan mengobrak-abrik kota Makkah, terkhusus Ka'bah. Kenapa, Pak? Karena ada sebab. Itu dikatakan dari sebagian para ulama, adanya orang sebab kabilah Quraisy atau orang Makkah yang datang ke Yaman. Sebabkan Yaman itu dahulu ada gereja besar yang terbuat dari emas, dan itu diagungkan oleh Bani Najran, orang-orang Nasrani di Yaman. Ya, orang-orang Nasrani di Yaman. Kayaknya orang Makkah ini bikin ulah. Apa yang dilakukan, Pak? Pergi dia ke Yaman, kemudian dia masuk ke gereja itu di malam hari, dan mohon maaf, beol di sana. Bikin ulah lah, mancing keributan. Kemudian dia pergi ke Makkah. Lalu ketika orang-orang Nasrani memasuk ke gerejanya, dia melihat bahwasanya ini kok ada kotoran di dalam tempat mulia bagi mereka, tempat ibadah mereka. Itu kan tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Ini kan orang cari masalah sebenarnya. Oleh karena itu dilihat, oh ternyata ini kalau dilihat ada orang yang bikin masalah. Nah, mungkin ada ahli forensik di masa itu dilihat ini kotoran ahli Makkah. Iya, kotoran ahli Makkah. Lalu marahlah rajanya dan dibikin rencana, dia dibikin disusun personil dengan beberapa orang, kemudian uh, beberapa ekor gajah datang ke Mekah untuk mencongkel Ka'bah. Kenapa, Pak? Karena dia melihat ini sebenarnya saling iri-irian. Yang satu iri bahwasanya kok bisa rame itu bisa rame itu gereja. Ya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, dan peristiwa ini benar, hak benarnya, Pak. Direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, sampai seterusnya. Ini ayat berbicara tentang apa? Tentang tahun dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama sepakat dengan hal itu. Tapi adapun mengenai bulan, teman-teman, mengenai bulan, di sini para ulama yang berbeda pendapat. Ada canggah dalam hal ini. Sebagian para ulama mengatakan Nabi SAW dilahirkan itu di bulan Rabiul Awal. Iya. Iya, memang ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Al-Awwal. Iya. Tetapi
pendapat itu juga disanggah oleh sebagian para ulama yang lain. Ada mengatakan Nabi berlahir bukan di tanggal 12, tapi beliau lahir di tanggal sebelum itu. Ya, ada yang mengatakan beliau lahir bulan Muharram. Bahkan ada juga yang mengatakan beliau lahir di bulan apa? Di bulan Ramadan. Iya. Ala kulli hal teman-teman, ini perlu kita kenali bahwasanya ada hal yang disepakati oleh para ulama dan ada yang para ulama khilaf di dalamnya. Ya, jadi disepakati apa tadi? Hari satu, yang kedua tahun. Hari-hari apa Nabi lahir? Hari Senin. Nah, ada nas yang berbicara tentang itu. Sahih. Yang kedua, tahun gajah. Ya, tahun peristiwa gajah itu ada. Nah, pertanyaannya, kenapa para ulama tidak mencatat secara rapi? Ya, ahli sejarah, kenapa tidak mencatat kapan detailnya atau tepatnya Nabi itu lahir di bulan berapa, tanggal berapa? Ya, kenapa tidak ada itu, Pak? Ya, jawabannya adalah satu, karena penanggalan di masa itu belum ada, terkhusus untuk orang-orang Arab. Gak ada sistem penanggalan di masa itu, Pak. Yang dikenal di bangsa Arab dahulu adalah yang ada itu adalah tahun. Kalau tahun apa afwan, yang ada itu adalah apa nama bulan. Nama bulan itu sudah ada, Pak. Di masa jahiliyah seperti Muharram, eh, bulan apa Safar dan seterusnya itu sudah ada dikenal oleh Arab jahiliyah dahulu. Adapun tahun, Pak, boro-boro tanggal itu belum ada. Yang ada adalah penanggalan Masehi. Kalau Masehi sudah ada, Pak. Orang-orang Romawi mereka sudah punya penanggalan dan itu dimulai yang dikenal dengan istilah penanggalan atau tahun miladiyah. Milad itu artinya kelahiran. Dari mana dimulainya? Dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu sudah ada. Ya, adapun orang Arab belum kenal dengan penanggalan mereka sendiri. Bisa dipahami teman-teman? Oleh karena itu, kalau ada yang bertanya, kenapa tidak tercatat dengan rapi? Jawabannya adalah disebabkan penanggalan untuk orang-orang Arab di masa itu belum ada. Belum ada penanggalan. Yang ada itu adalah bulan. Terus tahun gimana, Pak? Tahun gimana caranya? Mereka mengenal dengan adanya peristiwa-peristiwa yang menonjol. Peristiwa besar, itu baru dikenal. Contohnya, Nabi lahir di tahun Fil. Si Fulan terbunuh di peristiwa perang antara Aus dan Khazraj. Itu kan peristiwa-peristiwa besar tuh, ya. Mereka melakukan kepada peristiwa, bukan kepada penahunan. Apalagi penanggalan. Ini alasan pertama kenapa para ulama tidak mencatat sejarah itu, ya. Kemudian yang kedua alasannya adalah ilmu dalam sejarah itu baru ada diperhatikan oleh para ulama semenjak diutusnya Nabi semenjak diutusnya Nabi SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul. Baru para ulama Pak mengenal tentang ilmu namanya ilmu sejarah. Artinya sejarah-sejarah penting itu dibukukan, dicatatkan, bahkan dicatat oleh pelaku sejarah sendiri. Ya, dan itu sebagaimana banyak termaktub dalam apa? Dalam hadis-hadis. Sahabat ini bersaksi, saya menyaksikan ini, saya menyaksikan itu. Kapan terjadinya terbelah bulan? Itu sudah ada, Pak, semenjak apa? Semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Sehingga ada kesadaran untuk memperhatikan sejarah. Dan adapun sebelum itu, maaf, ya. Adapun sebelum itu, Pak, sejarah tidak diperhatikan oleh manusia secara umum. Iya. Bahkan sejarah-sejarah orang-orang Romawi dahulu tidak terbukukan, tidak tahu kita. Iya. Sejarah orang-orang sebelum Nabi SAW diutus itu tidak terbukukan, Pak. Iya. Coba lihat tentang sejarah bagaimana kapan Nabi tentang sejarah orang-orang Romawi itu tidak dibukukan secara detail. Adapun semenjak Nabi SAW diutus, para ulama ya baru memperhatikan tentang sejarah, sehingga sejarah-sejarah itu tidak dicatat dengan data yang valid, ya data yang valid. Bahkan untuk masalah hadis saja, masalah tafsir, masalah hadis itu dicatat siapa ulama yang berbicara, dilihat kredibilnya di dalam masalah agama, ya ke daya ingatnya, akhlak itu diperhatikan, sehingga apa? Sehingga sejarah benar-benar terbukukan semenjak Nabi SAW diutus. Makanya kalau bertanya, kenapa Nabi tidak tahu kapan tepatnya beliau dilahirkan? Maka ini jawabannya adalah karena belum ada perhatian besar dalam masalah sejarah. Kemudian ada catatan terakhir yang perlu kita tahu, teman-teman. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak menampakkan sejarah tertentu. Iya.
Tidak menampakkan sejarah tertentu. Kenapa? Karena poin itu mungkin tidak terlalu dianggap krusial dan penting. Contoh apa? Kelahiran Nabi SAW. Itu tidak masalah tanggal, kapan lahirnya, ya, tahunnya. Ini tidak terlalu urgen Pak untuk dikenali. Tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena tidak menambah kepada manfaat iman. Tidak menambah apa? Iya. Misalnya kalau umpama ini dimunculkan, sebahagian orang justru dia lebih kepada sibuk kepada poin, angka, tahun, hari dan bulan. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih menginginkan jauh lebih besar daripada urusan penanggalan. Ya, contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dalam masalah sejarah ini. Al-Qur'an Pak mali dengan sejarah, full berbicara sejarah. Sejarah-sejarah orang dahulu, sejarah para nabi, sejarah orang saleh, sejarah orang-orang yang kafir, yang mungkar, yang murtad, itu dibicarakan dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah berbicara tentang sejarah itu, apakah Allah detail bersejarah apa? Tidak. Allah terkadang memberikan pesan dalam Al-Quran tentang sejarah tertentu, ya, lebih kepada poin yang bermanfaat untuk manusia. Tidak detail dari sisi waktu dan angka penanggalan. Contoh, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan sejarah paling lengkap tuh Pak dalam Al-Quran. Di mana satu surat itu seakan-akan surat Nabi Yusuf. Surat Nabi Yusuf dari beliau lahir sampai beliau sukses. Ya, itu disebutkan di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana dengan kisah Nabi Yusuf ketika dia digoda oleh seorang ratu atau istri penguasa Al-Aziz di masa itu? Kan kisahnya demikian dalam Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Nabi Yusuf alaihissalam menikah dengan Zulaikha, dengan kata ada mengatakan Zulaikha atau istri penguasa itu, apakah menikah atau tidak? Tidak disebutkan dalam sejarah. Tidak disebutkan. Iya. Kemudian juga kisah Nabi contohnya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah yang ma'ruf dalam Al-Quran itu dengan Ratu Balqis. Itu kan disebutkan dalam surah An-Naml. Pertanyaannya, bagaimana setelah Ratu Balqis itu kembali kepada Nabi Sulaiman dalam artian dia beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Sulaiman? Ya, sampaikan sampai di sana saja, ya. Ya, inni aslamtu li rabbil alamin. Aku beriman kepada Allah Rabb yang menguasai alam semesta. Itu pernyataan terakhir, ya, daripada Ratu Balqis tadi disebut dalam Al-Quran. Rekamannya ada. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi Sulaiman menikah setelah itu dengan apa? Dengan Ratu Balqis? Tidak ada detailnya Pak dalam Al-Quran. Nah, cuma sebagian orang dia lebih suka mencari sesuatu yang kurang penting dan melalaikan yang terpenting. Yang terpenting apa Pak? Kisahnya bagaimana Nabi Sulaiman. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menunjukkan keagungan Allah Rabbul Alamin kepada Ratu Balqis yang sombong di kala itu. Iya, dia menundukkan kerajaan Ratu Balqis yang besar. Iya, bagaimana kehebatan Nabi Sulaiman yang diberikan mukjizat oleh Allah Rabbul Alamin sehingga semuanya mengalahkan, membuat Ratu Balqis dengan tentaranya ciut. Yang pada akhirnya mereka masuk Islam. Ini poin yang Allah inginkan di dalam sejarah itu. Tetapi kenapa Allah tidak menyebutkan tentang apa? Tentang kapan itu terjadi? Iya, bagaimana kisah berikutnya? Apakah Nabi Sulaiman menikahi Balqis? Berapa anaknya? Di mana pesta pernikahannya? Itu tidak disebutkan loh, Pak. Kenapa? Tidak penting, tidak urgen. Nah, demikian pula Nabi SAW yang Allah inginkan apa? Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan utusan Allah untuk kita. Dipelajari sejarah beliau, diikuti cara beragama beliau, diimani apa yang beliau yakini, dan dicontoh akhlak dan adab. Itu yang diinginkan Pak oleh Allah SWT. Tapi sebagai manusia, justru ini yang dilupakan, dilalaikan. Mereka lebih beranjak kepada sibuk mencari kapan Nabi lahir. Kapan Nabi lahir? Ya, bagaimana rumah Nabi? Bagaimana kondisi Nabi ketika dilahirkan? Ya, sampai belakangan sibuk dengan apa? Dengan bagaimana terompah Nabi, bagaimana sorban Nabi, bagaimana siwak Nabi. Siwak Nabi apa Pak? Iya,
bagaimana siwa Nabi, itu hal-hal yang tidak terlalu penting, ya. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, bagaimana setiap Muslim mengenali tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk dijadikan teladan. Maka dari itu, saudaraku kaum muslimin, perlu kiranya kita untuk melihat sekarang bagaimana peran penting atau hal yang urgen untuk kita ketahui tentang sejarah kenabian, terkhusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mata air kenabian. Bagaimana Nabi SAW diutus oleh Allah, apa sebab dan cikal bakalnya, itu ternyata disebutkan oleh para ulama di dalam apa? Di dalam kitab-kitab mereka. Sekarang kita akan melihat apa sih yang paling penting untuk kita kenali di antara sejarah Nabi SAW sehingga beliau menjadi apa? Menjadi seorang Nabi. Disebutkan teman-teman oleh para ulama, semisal Al-Imam At-Tabrani di dalam Sunan beliau, kemudian juga Imam Ahmad dalam Musnad, bahwasanya seorang sahabat yang bernama Khalid Ibnu Ma'dan radhiyallahu anhu. Hadis ini teman-teman disebutkan oleh Ibnu Hisham di dalam tarikh beliau dan dinyatakan dinilai sahih oleh seorang ulama pakar hadis abad ini, yaitu Al-Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan dalam silsilah as-sahihah tentang apa? Tentang mata air kenabian. Ya, bagaimana sejarah Nabi itu, bagaimana Nabi SAW beliau menjadi seorang Nabi, ini ternyata pernah ditanyakan oleh para sahabat. Nah, kita simak bagaimana keterangan Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata bahwasanya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hadithna au akhbirna an nafsi." Wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami bagaimana engkau bisa menjadi seorang Nabi. Ya. Bagaimana engkau menjadi seorang Nabi? Apa sebab musababnya? Iya. Apa sebab atau sejarahnya engkau menjadi seorang Nabi? Maka Nabi SAW berkata, "Qala na'am." Nabi berkata, "Ya, saya akan menceritakan kepada engkau." Salah satu atau di antara sebab terbesar Nabi menjadi seorang Nabi adalah, kata beliau, "Ana da'watu abi Ibrahim." Saya adalah buah daripada doa ayahku Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW menjadi seorang Nabi yang diutus oleh Allah di Jazirah Al-Arab atau di wilayah Arab. Itu sebab utamanya adalah karena buah daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ana da'watu abi Ibrahim. Saya adalah doa daripada ayahku Ibrahim. Dan yang kedua kata beliau, wa busyra Isa ibnu Maryam. Dan yang kedua, aku adalah kabar gembira yang sudah disampaikan oleh Isa putranya Maryam. Isa putra Maryam. Pada sampai penggalan ini, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini riwayatnya sanadnya sahih. Jadi bisa untuk kita jadikan sebagai acuan di dalam apa? Di dalam masalah keyakinan. Yang pertama teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjadi Nabi disebabkan buah daripada doa. Doa siapa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau mengatakan, saya adalah buah daripada sebab doa ayahku Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi SAW menyebutkan Ibrahim sebagai ayahnya, Pak? Apakah ayahnya Nabi SAW Nabi Ibrahim? Tidak. Rentas waktu antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya sangat jauh sekali, Pak. Ya. Tapi kenapa dikatakan abi, ayahku? Maksudnya adalah di sini ayah adalah kakek daripada keturunan. Jadi Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita, Nabi Muhammad adalah cucu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hal ini, dari mana doa itu, Pak? Doa itu Allah rekam di dalam Al-Quran. Terdapat di dua tempat, satu di surah Al-Baqarah, yang kedua ada isyarat dalam surah Al-Jumu'ah yang kedua. Coba kita simak. Bagaimana ketika Allah berfirman menjelaskan tentang keluhuran doa dan besarnya cita-cita Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kebaikan anak cucu keturunannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah,
bangun rumah tua itu, setelah belum meninggikan meninggikan Ka'bah dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, maka belum berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana wab'ath fihim rasulan. Wahai Rabb kami, berilah atau utuslah kepada mereka seorang rasul. Nabi Ibrahim mengatakan rasulan dalam bentuk dalam bentuk isim nakirah, seorang rasul. Tidak disebutkan siapa rasulnya, ya. Dan setelah itu Nabi mengatakan yatlu alaihim ayatika, seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim, dan yang akan mengajarkan kepada mereka Al-Quran, mengajarkan kepada mereka Alkitab, kepada hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka cara mensucikan diri dari dosa dan kesalahan. Innaka antal azizul hakim, dan sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa ini teman-teman Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 129, dan inilah doa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kapan itu disebut Pak, didoakan oleh Nabi Ibrahim? Masa yang sangat jauh sekali. Masa yang sangat jauh sekali. Akan tetapi doa itu makbul, dan tercatat di Lauhul Mahfuz bahwasanya Nabi Ibrahim akan berdoa demikian. Maka diutuslah di akhir bagi orang-orang Arab nabi terakhir itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim teman-teman adalah kakek daripada Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim beliau dahulu memiliki dua anak lelaki, ya. Beliau memiliki dua anak lelaki dari dua orang istri. Satu adalah Nabi Ismail dari istri beliau yang bernama Hajar. Dan yang kedua adalah Nabi Ishak dari istri beliau yang bernama Sarah. Mana lebih dulu lahir? Mana lebih dulu lahir? Ismail atau Ishak? Nabi Ismail alaihissalam. Kata para ulama, Nabi Ismail lebih tua daripada Nabi Ishak sekitar 14 tahunan. Nah, mana lebih dulu dinikahi? Lebih dulu dinikahi adalah ibundanya Nabi Ishak. Tapi beliau terlambat punya anak. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Adapun Hajar, teman-teman, dia di seksi sejarah ya. Hajar adalah budak yang diberikan oleh seorang pembesar Mesir, Fir'aun di kala itu, ketika dia ingin berbuat zalim kepada Sarah. Sarah itu terkenal dengan wanita yang cantik. Dan Fir'aun dahulu terkenal dengan lelaki yang ambisius dan sangat bersyahwat terhadap wanita. Kalau ada wanita-wanita yang lewat di hadapannya, kalau cantik, pasti diambil. Pasti diambil itu apa? Dinikahi atau diperkosa. Dan itu kebiasaan Raja Zalim di kala itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan raja itu, dia bertanya, siapa ini? Ini adalah saudari saya. Maksudnya saudari apa? Saudari dari sisi agama, padahal istrinya. Maksudnya kalau dikatakan ini adalah istri saya, pasti diambil. Tapi kalau istri masih mungkin ada kesempatan untuk nego. Tapi meskipun demikian tetap ingin dinikahi atau diperkosa. Nah, ketika terjadi dia sudah ingin memperkosa Sarah karena dia memang adalah wanita yang cantik, maka Sarah berdoa kepada Allah agar dilindungi dari kejahatannya, sehingga dia tiba-tiba tegang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kali kedua kemudian dia minta, tolong lepaskan saya dari dari belenggu ini. Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk dilepaskan. Setelah lepas, ternyata syahwatnya masih menggebu dan dia ingin berbuat jahat kepada Sarah. Kemudian kali yang kesekian dia meminta tolong lepaskan saya. Setelah dilepaskan dia mengatakan, saya tidak melihat anda kecuali syaitan. Saya melihat anda adalah syaitan. Kemudian dia mengusirnya dan memberikan seorang wanita berupa budak di kala itu, dan itulah ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dari Nabi Ibrahim ini teman-teman, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, jalurnya Hajar, lahir Nabi Ismail, inilah Nabi nanti dari keturunan ini yang akan menjadi menjadi nasab untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Nabi Ismail beliau dahulu tinggal di kota Mekah, ya. Dan Nabi Ismail bukan orang Arab. Nabi Ismail bukan orang Arab. Beliau non Arab dahulu, berasal dari Palestina di kala itu. Dan beliau bukan orang Arab. Tapi kenapa di sini sebabkan beliau menjadi dikatakan beliau termasuk kakeknya orang Arab? Karena istri beliau adalah orang Arab, ya, dari Yaman. Ketika sampai di kota Mekah,
mendapatkan kuasa Zam-Zam. Kemudian Nabi Ismail menikah dengan apa? Dengan salah satu wanita dari suku Jurhum dari Yaman kala itu. Nah, dari silsilah Nabi Muhammad dari Nabi Ismail nanti barulah lahir keturunan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu suku yang sangat nasab yang sangat panjang, teman-teman. Silsilah yang sangat panjang. Adapun dari Nabi Ishak, inilah baru keturunan seluruh para nabi dan rasul yang ada, ya, itu dari keturunan Nabi Ishak, dari Nabi Yakub alaihissalam. Ishak nanti anaknya Nabi Yakub, dan Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Ya, Israel. Ya, ada istilah Bani Israel dalam Al-Quran, berarti nisbahnya kepada siapa? Kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu adalah Nabi Yakub. Ya, adalah Nabi Yakub yang belakangan digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk menjadi nama negara mereka. Ya, untuk menjadi nama negara mereka. Nah, seluruh para nabi, seluruh para nabi dan rasul itu lahir khusus untuk orang non-Arab, lahir dari keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ishak, Nabi Yakub, sampai nanti terakhir kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal oleh para ulama dengan istilah Abul Anbiya. Abu Al-Anbiya, ayahnya seluruh para nabi. Maksudnya apa? Nabi-nabi yang lahir setelah beliau, ya, keturunannya itu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dari Bani Israel yang terakhir itu Nabi Isa. Kalau dari keturunan Arab, dari jalur Arab, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, bagaimana engkau menjadi nabi wahai Rasul? Ya, bagaimana sebabnya engkau menjadi nabi? Dan tentunya itu setelah tercatat daripada takdir Allah di Lauhul Mahfuz. Tapi kita berbicara di sisi sebab, ternyata ada doa yang begitu berkah. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah seorang rasul dari mereka. Utus siapa? Itu orang-orang Arab. Iya. Siapa rasul itu? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini adalah sebab yang pertama. Kemudian Nabi melanjutkan yang kedua, aku adalah Bushra Isa ibnu Maryam, dan aku diutus menjadi nabi sebagai kabar gembira yang disampaikan oleh Isa putra Maryam. Nabi Isa putra Maryam. Kenapa Nabi Isa disebut dengan putra Maryam? Ya, karena dia tidak memiliki ayah. Kayak kalau ada son of Mary, bahasanya gitu ya, son of Mary, putranya daripada Maryam. Dan dalam Al-Quran, satu-satunya nabi yang disebutkan nasabnya kepada ibunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Apa tujuannya, Pak? Untuk mengkonter keyakinan salah daripada orang-orang Bani Israel, terkhusus yang agama Kristen yang telah agama Nabi Isa yang telah dijadikan distorsi dan penyimpangan, menyatakan bahwa Nabi Isa itu benar-benar anak lelaki dari seorang wanita yang perawan. Siapa itu? Maryam. Ya, ibunda Maryam. Dan dia tidak memiliki ayah. Ini membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang meyakini, yang mengklaim bahwasanya Maryam itu adalah wanita pelacur. Kemudian yang kedua, klaim mereka bahwasanya Nabi Isa adalah putranya Allah. Ini membantah klaim mereka. Jadi Allah menggunakan Isa ibnu Maryam dalam Al-Quran, Pak, kalau ketemu itu berarti ada hikmah besar. Ada dua pelajaran besar yang Allah ingin bantah. Apa itu? Membantah keyakinan salah terhadap Maryam dan klaim ketuhanan Nabi Isa. Isa adalah nabi sebagaimana para nabi dan rasul pada umumnya. Nah, yang menjadi catatan kita di sini, teman-teman, kata Nabi SAW, dan aku adalah Bushra, kabar gembira daripada Isa ibnu Maryam. Apa maksud kabar gembira dari Isa ibnu Maryam, Pak? Yaitu isyarat daripada ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi Isa telah berkata di hadapan Bani Israel. Di hadapan apa? Bani Israel. Ayat ini Allah rekam di dalam surat As-Saff ayat yang keempat. Allah berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam, kalimat wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Dan itu Bani Israel tentu orang-orang apa? Non-Arab.
keturunan daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ketika telah terjadi tahrif, penyimpangan agama semenjak dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa meninggal dunia, kemudian terjadi penyimpangan dan orang-orang Yahudi sudah mulai lancang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diutusnya Nabi Isa nanti alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Isa pun juga diselewengkan agama beliau oleh orang-orang, oleh pendekar-pendekar atau pendeta-pendeta mereka. Jadilah agama Nabi Isa dari agama tauhid berubah menjadi agama Trinitas. Ya. Dan Nabi Isa sudah menjelaskan di hadapan Bani Israel tentang adanya bisyarah, adanya informasi akan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Isa? Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Ketahuilah bahwasanya aku ini seorang Rasul Allah untuk kalian. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Dan tugasku adalah membenarkan informasi wahyu yang sudah ada di dalam kitab Taurat. Wa mubashshira, ya, wa mubashshira bi rasulin. Dan aku akan mengabarkan kepada kalian dengan diutusnya seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang akan datang setelah sepeninggalan aku. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Iya. Siapa yang maksud Ahmad di sini, Pak? Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, kenapa tidak disebut dengan Muhammad? Kenapa tidak disebut dengan Muhammad? Jawabannya adalah karena nama Muhammad belum dikenal di masa itu. Dan ada satupun manusia yang bernama namanya Muhammad. Yang ada itu adalah Ahmad. Jadi orang-orang Arab memberi nama anak-anak mereka sebagai apa? Nama yang mereka kenal itu adalah Ahmad. Ya. Yang ada itu adalah Ahmad. Dan tidak ada nama Muhammad. Oleh karenanya, kakeknya Nabi Muhammad SAW ketika belum masih bayi, Abdul Muthalib, beliau mengambil anaknya dan dibawa ke dekat Ka'bah. Kemudian dia memberikan nama anak saya beri nama Muhammad. Nama yang belum dikenal oleh manusia sebelumnya. Ya, jadi nama Muhammad itu baru diawali oleh Abdul Muthalib ketika Nabi Muhammad SAW baru lahir. Adapun orang Arab mengenal dengan nama Ahmad. Loh, apa perbedaannya antara Ahmad dengan Muhammad, Pak? Ya, Ahmad dia adalah isim tafdhil. Ya, isim tafdhil yang bernama orang yang terpuji, orang yang sangat terpuji. Ya, adabnya, akhlaknya, agamanya. Ini Ahmad namanya. Kalau Muhammad, orang yang selalu senantiasa dipuji. Ya, kalau Ahmad dia isim apa? Isim tafdhil. Dan istilah Ahmad itulah nama yang dikenal oleh orang-orang Arab. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW ya disampaikan berita beliau oleh Bani Israel, oleh orang-orang Arab, itu dikenal dengan istilah Ahmad. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, Ana Ahmad wa anal mahi. Aku ini, apa kata Nabi SAW? Li khamsatu asma. Saya memiliki 5 nama. Di antaranya adalah Ana Ahmad wa anal mahi, ya, wa anal hashir, dan seterusnya. Aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi. Al-Mahi artinya orang yang dengannya Allah hapus segala bentuk kebatilan. Itu maksud Mahi. Wa anal hashir, dan aku adalah orang yang nanti di akhirat orang akan berkumpul kepada aku. Itu apa? Memintakan syafaat. Wa anal aqib, ya, dan aku adalah nabi yang penutup akhir daripada apa? Daripada seluruh para nabi dan rasul. Ya, berarti apa? Nama Ahmad yang maksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berita ini, teman-teman, telah ada validasinya disampaikan oleh Nabi Isa. Oleh siapa? Nabi Isa. Di mana, Pak? Di dalam kitab beliau Injil. Di dalam kitab Injil. Dan tentunya ini masih dijadikan kesaksian oleh orang-orang non-muslim seperti para ahli sejarah, ya, bahwasanya nama Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Tetapi dijadikan distorsi, diberikan distorsi terhadap kitab itu sehingga nama Nabi Muhammad hampir tidak lagi dikenali di dalam apa? Di dalam Perjanjian Lama. Ala kulli hal, teman-teman, ini adalah informasi yang menegaskan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah Nabi yang sudah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam di dalam kitab Injil beliau, di dalam kitab Injil, dan tentu informasinya sudah dikenal oleh orang-orang Bani Israel.
Dan ini teman-teman sejarah yang perlu kita kenali, ya, bahwasanya Nabi SAW beliau adalah buah daripada doa Nabi Ibrahim dan juga kabar gembira yang sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan seluruh para nabi telah mengabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang keturunan Bani Israel, teman-teman. Termasuk keturunan Bani Israel adalah orang Yahudi dan juga Nasrani. Mereka kenal sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena sudah disebutkan oleh nabi-nabi mereka. Nabi Musa mengabarkan tentang Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam mengabarkan tentang Nabi Muhammad. Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga mengabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka otomatis mereka sangat kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dikabarkan di dalam apa? Kitab-kitab mereka dan nabi-nabi mereka sudah mengabarkan hal itu. Sampai Allah SWT ketika mensifati ahlul kitab, mereka Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba, dan orang-orang yang telah diberikan kitab. Kitab siapa di sini? Para Bani Israel, terkhusus para pendeta mereka, para rahib-rahib mereka, para ulama-ulama mereka, yang arifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat begitu mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi orang Bani Israel, khusus para rahib dan pendeta-pendeta mereka, sangat kenal detail tentang Nabi Muhammad SAW tanpa keraguan, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita akan kenal dengan anak-anak kita, Pak. Siapa yang paling tahu dengan anak-anak kita? Yang paling tahu dengan anak kita sendiri. Iya. Saya tahu dengan anak-anak saya. Bapak juga kenal dengan anak bapak. Dan mungkin ketemu di pasar gak kenalan. Ya, mungkin apa ya? Kenapa? Udah dari kecil bersama kita. Detail pengetahuannya. Karakternya apa, perangainya seperti apa, kelakuannya, apa makanan yang dia suka, kapan dia nangis, kapan dia bahagia. Ya, itu pasti kita ketahui. Kenapa? Ini anak sudah bersama kita lama. Nah, Allah memberikan pendekatan tentang bagaimana kenalnya Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasrani, tentang bisyarah akan diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup daripada risalah kenabian yang ada di antara mereka, ya, sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi apa, teman-teman? Mereka ketika nampak tanda-tanda itu, justru kebenaran itu mereka tolak dengan dasar apa? Fanatis kesukuan, fanatis negara, fanatis wilayah, fanatis warna kulit dan semisalnya. Iya. Atau orang-orang Yahudi ketika mereka pertanyaannya, Pak, kenapa ada orang Yahudi di Jazirah Arab? Dulu Yahudi gak ada di Jazirah Arab. Kenapa kok ada orang Yahudi di Jazirah Arab? Dan terkhusus di kota Madinah. Bahkan Nabi SAW belum masuk kota Madinah, orang Yahudi sudah nunggu di sana. Sudah ada di sana. Mereka sudah bikin wilayah, bikin negara di situ. Ya, seperti Yahudi Kainuqa, ya, Yahudi Bani Nadir. Itu sudah ada di kota Madinah, Pak. Di pinggiran kota Madinah mereka pindah. Pertanyaannya, kenapa mereka ada di kota Madinah? Kata para ulama, jawabannya adalah karena mereka sedang menunggu kedatangan Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Mereka bangga. Mereka dengan senang hati, ya, akan bertemu dengan Nabi terakhir. Khatimun Nabiyyin. Nabi penutup seluruh para nabi. Iya. Tapi apa yang mereka inginkan, Pak? Yang mereka inginkan adalah bagaimana mereka menjadi pengikut Nabi ini. Dan dahulu orang Yahudi, Pak, itu sudah sudah sering clash, tidak baikan dengan orang-orang Arab. Ya, dengan orang-orang Arab mereka sering clash, Pak. Gak akurat. Ya, sampai-sampai mereka sering mengancam, nanti kalian kalau macam-macam, kami akan diutus kepada kami seorang nabi terakhir. Kalau dia sudah muncul, maka kami akan menjadikan nabi itu sebagai pemimpin kami untuk menjadi pemimpin perang, dan kami akan perangi kalian. Ya. Harapan mereka apa, Pak? Harapan mereka bagaimana? Harapan mereka kalau andaikan nabi itu dari keturunan Nabi Ishak atau keturunan Nabi Yakub, dari orang-orang non-Arab. Ternyata Nabi Muhammad adalah seorang Arab yang asal nasabnya dari keturunan Nabi Ismail alaihi assalam. Dan ini menunjukkan, teman-teman, bagaimana
pengetahuan orang-orang Ahlul Kitab, terkhusus Yahudi dan Nasrani tentang Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena fanatisme terhadap wilayah atau kepada suku, akhirnya mereka menolak kebenaran. Ada satu sejarah atau kisah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Ishaq dari seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini teman-teman adalah salah satu sahabat yang terkenal dengan ahli syair. Pandai beliau bersyair. Dan syair itu diubah untuk apa? Untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi dilecehkan, itu dihina. Orang-orang Arab itu kan gitu gaya dulu, Pak. Tak senang dengan kita, maka mereka akan menjatuhkan kepribadian kita. Dengan cara apa, Pak? Dengan diserang dengan cara syair, gubahan syair. Syair-syair menjelekkan, merendahkan. Bahasanya bahasa kiasan, Pak. Tapi nyelentut sakit menyakitkan hati. Dan itu biasa orang-orang Arab dulu. Ya. Nah, salah satu ahli syair yang pandai di kalangan orang-orang Arab adalah Hasan bin Thabit. Beliau masuk Islam. Ketika beliau sudah masuk Islam, beliau gunakan kepiawaian syair beliau, mengubah syair untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ahli syair, bukan ahli pemusik ya. Ahli syair. Siapa itu? Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, Hasan bin Thabit ini teman-teman, beliau pernah memberikan kesaksian bagaimana pengetahuan detailnya orang-orang Yahudi terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau masih usia kecil, ketika itu masih usia remaja ya, beliau pernah mengatakan begini, wallahi demi Allah, inni lagulamun yaf'ah, saya ketika masih berusia muda, masih remaja lah. Gulam itu biasanya digunakan untuk usia yang masih muda. Usia ikram itu gulam, masih disebut gulam dalam bahasa Arab. Usia yang apa? Usia yang apa namanya? Yang mungkin mendekati balik dan semisalnya. Apa kata beliau? Kata beliau, saya adalah anak muda atau anak kecil yang masih berusia sekitar 7 atau 8 tahun. 7 8 tahun. Oh, berarti masih lebih kecil berarti ya. 7 atau 8 tahun. Aqalu kullama sami'. Saya masih begitu segar ingatan saya atas semua yang saya dengar, ya. Iz sami'tu yahudiyan yasrahu bi'a'la sautihi ala atamah. Ketika saya mendengar seorang pemimpin Yahudi naik ke sebuah loteng di kota Madinah di kala itu dengan memanggil kawan-kawannya dengan suara yang tinggi. Suara yang berteriak, suara yang tinggi. Apa katanya? Dan itu terjadi di Yathrib. Yathrib maksudnya kota Madinah di masa dahulu. Apa kata pemimpin Yahudi tadi? Ya ma'syara Yahud, wahai kabilah Yahudi. Saya kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Nadir, Bani Nadir, Qainuqa, ya. Dan apa suku-suku yang lainnya. Dia memanggil, ya. Ketika mereka sudah berkumpul kepada suara tadi, kepada orang Yahudi tadi, maka mereka berkata, mereka berkata kepada yang memanggil itu, wailaka malak, celaka engkau, apa ya tujuannya engkau memanggil kami dengan suara yang lantang seperti itu? Apa kata orang tadi, Pak? Tala'al lailatu najma ahmada alladhi wulida bihi. Semalam katanya, saya sudah melihat munculnya bintang Ahmad. Dia melihat bintang Ahmad terlihat di langit ya di malam hari, dan itu menunjukkan bahwasanya Muhammad atau Ahmad telah diutus. Ahmad telah diutus. Dan ini teman-teman, hadis ini oleh Imam Al-Baihaqi, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa kepentingan kita dari hadis ini teman-teman? Bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani Ahlul Kitab itu begitu kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, itu orang-orang Yahudi sudah nungguin, Pak. Di mana dia nungguin? Di pohon-pohon kayu, pohon-pohon kurma, ditungguin tempat yang tinggi. Dia melihat bahwasanya Muhammad akan sampai pada hari itu. Ketika Nabi Muhammad sampai, dilihat oleh orang pembesar Yahudi itu, dan dia melihat bahwasanya, oh ini benar-benar Muhammad. Yang lain tanya, benar, sudah datang dia apa belum? Katanya sudah datang. Apakah benar ciri-cirinya? Dilihat ciri-cirinya, bagaimana bentuk postur tubuhnya, ya persis sesuai sifat yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka dalam kitab Taurat dan Injil dahulu. Persis sekali. Tetapi ketika mereka tahu ini nabi bukan orang dari keturunan Bani Israel, tapi orang Arab.
Nah, terus bagaimana pendapatmu? Pendapat saya adalah demi Allah la uqatilannahu hatta dahr. Saya benar-benar akan menjadi oposisi, menjadi musuh, memusuhi Muhammad, memerangi Muhammad sampai hari apa? Sampai titik darah penghabisan. Artinya menjadi apa? Menjadi pelajaran bagi kita teman-teman, bagaimana pengetahuan itu begitu dikenal oleh orang-orang Yahudi, akan tetapi ya mata air kenabian itu bisa menjadi gersang, menjadi kering. Kenapa? Karena kesombongan dan fanatisme kesukuan. Inilah teman-teman yang menjadi poin bahasan kita, bahwasanya Nabi SAW telah mengabarkan di antara sebab yang kuat beliau menjadi Nabi adalah buah daripada doa ayat beliau Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua doa atau bisyarah dari Nabi Isa alaihissalam, dan hal itu direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ini tentu poin-poin yang bisa kita sampaikan pada malam ini, ya, dengan harapan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikut yang baik, mengikuti sunnah beliau dan menjadikan ajaran beliau sebagai tolak ukur dan gaya di dalam apa? Dalam kehidupan kita. Adapun pelajaran, kalau boleh kita simpulkan, pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman, pertama kita perlu menyadari tentang besarnya nikmat kenabian, nikmat risalah kenabian yang sampai kepada kita. Walaupun kita bukan orang Arab teman-teman, Bapak, para hadirin, kita bukan orang Arab, tapi alhamdulillah dengan nikmat Allah kita kenal dengan apa? Dengan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini buah daripada apa? Buah daripada keimanan. Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan. Ya Allah, Rabb kami telah mendengar ya seorang yang menyuruh untuk apa? Yang menyuruh kami, yunadi lil iman, yang menyuruh kami kepada keimanan. An aminu bi rabbikum fa amanna. Dalam kalian beriman kepada Rabb kalian, kepada Allah Rabbul Alamin, maka kita pun beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini. Kenapa kita tidak melihat Nabi, tapi kita membenarkan risalah beliau dan berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk menjadi apa? Untuk ittiba, menjadi follower Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mengikuti beliau adalah kebahagiaan. Mengikuti beliau adalah kebahagiaan. Dan ikutan sangat berpengaruh kepada yang mengikuti. Ya. Siapa yang menjadi ikutan, Pak? Itu sangat memberi pengaruh kepada yang mengikuti. Kenapa? Karena corak, berpikir, gaya, dan seterusnya itu akan menjadi berpengaruh ke dalam apa? Dalam ya, yang kita ikuti. Karena itu kita berusaha untuk menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari akidah yang beliau anut kita yakini, ya, informasi yang beliau sampaikan kita benarkan, dan sunnah-sunnah adab ajaran kehidupan yang beliau ajarkan adalah kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan. Jangan bangga dengan yang lain, Pak. Bangga dengan artis, bangga dengan ahli filsafat, bangga dengan tokoh non-muslim, tokoh kafir. Jangan bangga, Pak. Kita bangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bentuk kecerdasan seseorang dilihat daripada sejauh mana dia bagus dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memuji orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai indikator kecerdasan. Allah berkata dalam Al-Quran, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan kebenaran, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sunnah Nabi dibacakan, kemudian dia mengikuti dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya, semaksimal sesuai kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Apa kata Allah? Ulaika rukulul albab. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Jadi indikator dalam agama cerdas atau tidak apa? Sejauh mana kita maksimal dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiga, perlu kita belajar terus menambah pengetahuan ya tentang sejarah Nabi kita SAW. Agar apa, Pak? Agar tumbuh daripada kecintaan kepada beliau. Agar kita tahu jalan yang benar dalam hidup di tengah di tengah banyaknya huru-hara kebatilan. Ya. Dengan cara apa? Belajar. Jadi bukan hanya kita mencukupi dengan apa, Pak? Perayaan-perayaan. Ya, merayakan Maulid Nabi, merayakan ini, bukan itu, Pak. Tapi lebih kepada apa? Pelajaran. Karena perayaan itu belum tentu mendapatkan ilmu yang cukup.
Apalagi perayaan-perayaan yang semakin ke belakang semakin aneh-aneh saja. Ada orang perayaan yang belakang ini, ada perayaan Maulid Nabi di tanah air contohnya. Itu perayaan di seluruh agama. Ada di sana Konghucu, ada Hindu, ada Buddha, bahkan romo-romo Kristen juga ikut memberikan penghormatan atau semacam semacam diberi kesempatan khutbah kan? Untuk Untuk memperingati Maulid Nabi SAW. Nah, ini kan sudah tidak benar, Bang. Tambah lagi di sebagian daerah pakai pakai dangdutan, pakai lagu-lagu, goyang-goyang dan semisalnya. Ya, mengagungkan kuburan berlebihan, kuburan-kuburan yang dikatakan keturunan Nabi. Nah, ini tidak benar. Ya, bukan perayaan yang dituntut di dalam agama kita, tapi lebih kepada Lebih kepada pengajaran. Apa sih pelajaran yang bisa ambil dari Dari peristiwa kelahiran Nabi SAW. Yaitu peristiwa besar itu dengan diutusnya beliau. Agar dijadikan beliau sunnah beliau diikuti dan ajar beliau dijadikan teladan. Kemudian yang berikutnya teman-teman, pelajaran bisa kita bawa pulang. Bagaimana eh, berkahnya doa seorang ayah. Doa seorang ayah. Ketika ayah berdoa untuk anaknya, Pak, untuk kebaikan anaknya, pasti doa itu adalah doa paling ikhlas. Benar, Pak tidak? Ketika ayah berdoa untuk anaknya, itu pasti doa yang paling ikhlas. Maka itu gunakanlah doa kita, doa kebaikan untuk anak kita. Nanti pun dalam kondisi marah. Iya, apalagi dalam keadaan begitu. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah kebaikan untuk anak-anak kita. Bisa jadi, Pak, kebaikan doa itu tidak mesti terlihat di masa kita masih hidup. Bisa jadi efeknya nanti jauh di belakang. Ya, contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa untuk anak cucu keturunannya. Allah kabulkan doa utusnya Nabi dari kalangan Arab itu melewati setelah kurun masa yang sangat panjang, Pak. Masa yang sangat jauh. Maka dari itu jangan kita meremehkan doa dan perbanyak doa untuk anak-anak kita. Bisa jadi setelah kita tua, atau bisa setelah kita tiada, ternyata doa itu baru dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Anak-anak yang siap menjadi pionir-pionir kebaikan di masa depan, bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Sebab apa? Doa yang diucapkan dulu di masa dikata. Nah gitu. Karena itu, Pak, jangan bosan berdoa. Yang terakhir, Pak, pelajaran yang bisa kita ambil, bahaya fanatisme terhadap suku. Fanatik kepada golongan, kepada warna kulit, kepada lambang, kepada negara, kepada bendera. Ini berbahaya. Ya, terlalu berlebihan, fanatik buta itu tidak jarang justru menutup kebenaran. Buktinya apa? Orang Yahudi tadi, Pak. Dia sudah tahu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya sudah dikenali sebagaimana dikabarkan oleh nabi-nabi mereka. Tapi kebenaran itu nampak. Apa yang terjadi? Mereka justru menjadi oposisi dengan kebenaran. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pada malam ini membawa kebaikan untuk kita semua. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.